Karena gue sebenarnya di video ini gue lagi buntu. Gue lagi pengen maju lagi nggak ya di YouTube atau gue memang udah stop di YouTube. Jadi, halo guys, ketemu lagi sama gue Wayuan Yes di video gue kali ini yang sudah sekian lama ya. Kita baru ketemu lagi di video ini. Sebenarnya gue nggak pengen ngebahas tentang perfilman ya, tapi lebih pengen ngebahas tentang YouTube gue sendiri gitu. Pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini tuh jarang bikin video, jarang upload video. Tapi sebenarnya gue ngupload, cuma nguploadnya lebih ke Facebook sama ke ini ya, ke Instagram ya. Karena memang kayaknya Facebook dan Instagram itu sekarang lebih bersahabat dibanding di YouTube gitu. Ya, ini sih sebenarnya hanya unek-unek ya. Yang gue juga sendiri nggak paham lah tentang algoritmanya si YouTube ini seperti apa. Yang pada akhirnya kayak apa yang telah gue berikan di YouTube tentang edukasi, tentang kita kasih tips lah, ya macem-macem lah itu ya. Intinya tentang perfilman. Cuma sayangnya memang ada sedikit ganjelan. Entah itu memang kesalahan dari gua, entah itu memang orang lain yang iseng atau gimana. Tapi herannya juga didukung lagi sama YouTube. Ah, itulah yang sampai saat ini tuh gua masih jadinya gue bikin YouTube lagi apa enggak ya, gue ngebahas helm lagi apa enggak ya, karena beberapa video yang udah gue bikin ya ternyata terkena copyright, padahal nggak pakai musik, nggak pakai apa ya, bisa dibilang nggak pernah melanggar lah. Bisa dibilang dulu ya memang gue pernah pakai YouTube, pakai musik-musik orang gitu, tapi itu video-video lama ya, yang akhirnya udah nggak akan gue ulangin lagi karena memang gue tahu peraturan dari YouTube ketika gue pakai musik orang, apalagi itu musiknya uh, non copyright lah ya. Dan beberapa juga ada musik yang gue cari dari YouTube yang dia bilang free copyright. Ternyata kesini-kesininya juga tetap copyright. Akhirnya kena-kena juga. Dari situ gue putuskan untuk nggak pakai musik. Jadi bisa dilihat lah beberapa video gue terakhir-terakhir ini kan emang udah nggak pernah pakai musik ya. Jadi ya sekedar gue ngomong aja jadi nggak ada back sound. Nah cuma gue juga nggak ngerti video-video yang telah gue buat itu ada beberapa yang diakui gitu sama ya entahlah itu siapa lah. Intinya dibilangnya video gue ini meniru. Padahal ya kalau gue lihat dari yang meniru-meniru itu juga kayaknya pemain-pemain baru juga, dalam arti dia bikin review yang pasti nyontek dari punya gue juga karena memang uh, video yang gue buat tuh rata-rata original ya, dalam artian gue selalu mendobrak SOP lah seperti yang kawan-kawan tahu. Jadi gue nggak pernah niru sana, gue nggak pernah niru sini gitu ya. Ya kenapa gue bisa begitu? Karena gue banyak bahan di sini yang bisa gue jadikan pelajaran, bahan edukasi buat kawan-kawan. Tapi pada akhirnya mungkin si peniru ini yang punya subscriber lebih banyak, yang punya power juga lebih banyak, dia bikin sekedar video review, sekedar video unboxing gitu ya. Tapi pakai cara seperti gua gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Akhirnya tiba-tiba loh kok dolar kuning nih. Nah, setelah gua lihat ya gua sebenarnya gua orang yang nggak paham banget lah tentang YouTube. Gua intinya gua bikin YouTube tuh gua nggak pernah mempermasalahkan gua dapat monetize lah, gua dapat duit dari YouTube lah. Gua tahu duit dari YouTube tuh nggak gede gitu, kecil. Cuma kayaknya kok setelah gua udah bikin video edukasi ya, video-video seperti yang biasa gua buat lah ya buat kawan-kawan, kok jadi dolar kuning gitu. Sedang waktu itu gua taunya itu dari
dari kawan gue lagi utak-atik lah. Oh ini dolar kuning bang, lu kayak gini ya? Gue mana tahu, gue bilang. Emang gue pernah niru tempat orang lain kan enggak, gue bilang. Wah ini artinya lu mengcopy nih katanya. Ini video lu sudah pernah dibuat sebelumnya sama seseorang. Karena teman gue lebih paham itu, dicek sama dia. Cat. Intinya seperti itu. Oh iya nih, ini udah lu niru ini lah. Coba lu lihat videonya. YouTube-nya dia dari tahun berapa. Ternyata YouTube-nya dia juga baru. Jadi baru-baru ini gitu. Tapi kenapa dia bisa mengklaim bahwa videonya dia lebih original dibanding gua? Nah itu yang gua juga bingung ya. Gimana algoritmanya YouTube atau peraturannya YouTube gua juga nggak paham. Maka itu kadang-kadang gua lebih ngerasa gini. Gua nih udah bikinnya juga ala kadar ya. Terus dapat ya bukan bukan bisa dibilang bukan desakan dari kawan-kawan juga bukan ya. Gua juga lebih lebih membuat video edukasi itu ya, gue pengen ngasih tahu ya ke kawan-kawan nih loh caranya seperti ini. Kalau lu ikutin cara seperti ini tuh ini adalah solusi gitu. Jadi segala-galanya itu nggak harus. Oh kalau rusak harus beli. Kalau bongkarin itu nggak bisa. Kalau begitu tuh katanya nggak boleh. Gue tuh selalu mendobrak pakem itu. Jadi intinya setelah dicek ada beberapa video gua ya lumayan yang lihat juga udah lumayan ya, dibilangnya itu gue meniru gitu. Oh gue juga gak ngerti lah itu caranya seperti apa, sedangkan video gue aja gue buat itu sudah lebih lama dibanding video dia gitu. Video gue muncul tuh tahun berapa, pokoknya udah berapa tahun yang lalu, sedangkan video yang ngeklaim video gue tuh baru 2022, baru setahun yang lalu lah, bisa dibilang setahun yang lalu lah dia baru baru aktifnya tuh seperti itu. Bisa ngeklaim bahwa itu adalah haknya dia ya. Maka itu gue ngerasa kayaknya gue pengen pensiun gitu dari YouTube. Tapi di satu sisi gue juga punya beban dari kawan-kawan, banyak yang nanya melalui WhatsApp. Terus juga banyak pelanggan gue yang memang tahu tempat gue ini dari YouTube. Pas main ke sini dia nanya, kok udah jarang upload bang? Kok udah jarang bikin video tips apa segala macam. Nah di situ kita jawabnya juga bingung mau jawab apa gitu. Sedangkan sebenarnya kalau kalau mau bikin video tentang edukasi, tips, trik, apalah itulah gitu ya. Banyak banget. Jenis helm tuh banyak, merek helm tuh banyak. Merek helm setiap tahun itu muncul ya dengan perbedaan yang signifikan. Sedangkan kawan-kawan kan juga update ya tentang pergantian helm. Dia pengen tahu bongkarnya ini bisa apa enggak, ini bisa dibuka apa enggak, ini rasanya gimana, ini nyeting itu gimana, ini benerin itu gimana. Sedangkan gua di sini tuh, kenapa gua bisa uh, bongkar ya satu buah helm ya, terlebih itu helm baru. Karena memang yang gua lakukan di situ biasanya ada helm baru gua juga beli. Kenapa gua beli ya? Karena itu buat bahan edukasi gua. Gua nggak mungkin ngerontokin satu helm seperti kebiasaan gue untuk membongkar, untuk unboxing. Caranya gue tuh bukan unboxing tentang apa buka dus apa segala macam, itu mah udah umum ya. Unboxing gue kan yang kawan-kawan tahu, gue selalu buka yang namanya diffuser, gue buka apalah itulah pokoknya yang orang lain mungkin gemeteran bukanya. Gimana caranya gue harus bisa, gue harus tahu, dan gue harus share ke kawan-kawan biar kawan-kawan juga pada paham. Jadi nggak melulu kawan-kawan tuh kalau mau bongkar helm harus ke tukang repair, tukang detailing, atau ke tokonya atau apa. Biasanya kan kalau ke toko, oh, ini nggak bisa dibongkar. Kalau dibongkar nanti rusak, beli aja spare part barunya yang ini. Apakah kita akan terus seperti itu? Kan enggak. Kalau kita udah bisa minimal tahu lah caranya. Mungkin toolsnya nggak ada, gampang lah. Tools mah semua semua banyak. Tools gue juga umum, obeng, gunting, obeng-obeng biasa. Nggak ada tools-tools yang apa yang
yang khusus lah, itu nggak ada tools gua. Tools gua semuanya apa yang kawan-kawan bisa dapatkan di sekitar lah ya, ada semua. Cuma ya gimana ya, setelah gue pikir-pikir kok kayaknya apakah gue pensiun aja lah ya dari YouTube ya. Capek juga gitu, maksudnya bikin bikin udah kita bikin video tutorial, kita udah bikin begini, kita udah effort banget gitu untuk membongkar sebuah helm baru yang kawan-kawan juga mungkin mungkin belum punya atau mungkin akan kepikiran, oh gue mungkin akan berapa tahun lagi itu bisa beli helm itu karena gue harus ngumpulin duit. Gue udah bongkar, kita udah tahu, kawan-kawan yang nyaksin YouTube ini juga udah paham caranya seperti itu gitu. Diklaim bahwa itu adalah videonya mereka, sedangkan mereka aja belum pernah bongkar itu. Dia baru beli helm itu baru gitu, sedangkan ini helm biasanya gue dapet dari kawan gue yang memang lagi ada di luar. Banyak lah ya pelanggan-pelanggan, alhamdulillah karena kita jaga hubungan baik. Dia update status ada di mana. Terus dia bilang, bang nih helmnya udah keluar nih di sini, lu mau nitip nggak? Oh boleh, gue mau helm itu. Ya udah, titip beli. Dia nyampe ke sini, di sini di Indo juga belum ada, belum ready, anak-anak juga masih PO. Kita udah ada. Akhirnya apa? Kita punya bahan untuk edukasi, kita bongkar sendiri. Setelah itu, ya gue mau pakai atau gue mau jual, biasanya sih gue jual ya, karena gue juga udah kebanyakan helm. Akhirnya gue jual murah. Yang penting gue udah dapet ilmunya. Kalau dibilang rugi, gue nggak rugi karena apa? Nanti gue akan dapat subsidi silang dari helm-helm yang lain atau dari treatment-treatment lah atau dari servisan yang lain itu gue udah dapat. Intinya gue lebih pengen punya satu rezeki yang bisa dinikmati sama kita semua, yaitu sebuah edukasi ya, yang dari pabrikannya sendiri aja kadang-kadang nggak pernah ngasih tahu kalau itu memang, oh itu bisa dibongkar ya. Di situ adalah celah sempit yang gue pengen masuk. Intinya supaya kawan-kawan yang ada di channel YouTube gue bisa lebih paham, bisa lebih mengerti tentang helm-helm yang dia punya dan gak dikibulin sama yang namanya pedagang, influencer yang bilang, wah helm ini enak, padahal helmnya nggak enak. Oh helm ini bisa begini, helm itu bisa begini, padahal kawan-kawan udah tahu helm itu nggak bisa begitu. Nah, di situ gue pengen meluruskan supaya kawan-kawan nggak terjebak sama satu bujukan yang memang akhirnya ketika kawan-kawan ngerasa, oh itu helm tuh kata si ini bagus, yuk kita beli, ternyata rasanya kurang enak. Oh kata toko si A, helm ini rasanya begini, kalau kita beli nanti bagusnya begini, dijual lagi ternyata harganya bagus begini, ternyata kawan-kawan kejebak. Nah di situ yang gue pengen kawan-kawan memahami masalah itu, karena bukan apa-apa helm yang kita punya bukan helm murah, kita belinya harganya jutaan. Jadi jangan sampai ketika kita sudah beli satu benda yang memang kita harapkan bisa buat investasi bagus ke depannya, ternyata nyungsep, dijual lagi susah. Ya kalau toko sih nggak mikirin masalah itu ya, dia pikirnya, ah lu udah beli mah bodo amat, gua mah nggak mikirin lu mau jual lagi mau kagak, yang penting barang dagangan gua laku. Nah di situ kejebaknya. Jadi mudah-mudahan gue ada semangat lagi untuk bikin video ke depannya, tapi gue juga lagi masih bingung ya, gue mau beralih ke TikTok lah atau beralih ke Facebook, karena Facebook juga lagi bagus ya, katanya Facebook Reel tuh lagi bagus, tapi gue juga nggak paham lah itu cari duitnya di sana gimana, karena memang gue pure di dunia ini adalah hobi, bukan untuk mencari uang dari monetize dari apa. Gue pengen lebih ke kawan-kawan supaya paham tentang helm yang kawan-kawan punya. Jadi segitu aja dari gua. Mudah-mudahan ya kalau ada masukan silakan komen di bawah. Caranya untuk membuat booster semangat itu seperti apa lagi. Karena gue sebenarnya di video ini gue lagi buntu. Gue lagi pengen maju lagi nggak ya di YouTube atau gue memang udah stop di YouTube. Jadi seperti itu aja. Semoga kawan-kawan sukses di dunianya. Thank you bro.